2, 1. Buka mystery box. Tara, jujur aku nggak tahu itu apa karena asing banget buat aku, kayak seledri tapi merah. Lagi-lagi pressure test. Kemarin habis dari pressure test, sekarang pressure test lagi. Jujur aku capek banget, tapi ya mau gimana lagi. Pressure test pertama aku rasanya nggak karuan, aku bingung, aku takut, aku worry, aku bener-bener nggak tahu mau gimana ekspresiinnya. Masuk ke galeri dan melihat mystery box berwarna hitam, aku berharap mudah-mudahan isi mystery box itu tidak terlalu mistis ya. Ya emang sih kalau ada mystery box, pasti kan aku harus mengolah apa yang ada di dalamnya. Jadi apapun isinya, masak aja lah, senyumin aja. Togap, Dani, Zara, Rudy, dan Vini, welcome di pressure test. Kalian 5 orang yang tidak menang di tantangan head to head harus melawan pasangan yang sudah dipilih oleh 5 pemenang di challenge pertama. Well, ada kesempatan pertama untuk menang, ada kesempatan kedua untuk tidak kalah, berujung di kesempatan ketiga yang bisa menjadi kesempatan terakhir kalian. Pressure test. Di depan kalian sudah ada box hitam yang tentunya akan berisi sesuatu yang harus kalian olah. Penasaran? Penasaran, Yes, Chef. Saya tidak. Karena saya tahu sebagian besar dari kalian akan gagal. Waduh, Chef, ini belum mulai aja udah bilang kita bakal gagal. Jujur di situ aku udah jiper banget, Chef. Mystery box. Juri bilang bahan ini bakal kalian gagal. Buka langsung lah, Chef, biar tahu, Chef, apa itu kira-kira. Berusahalah menyelamatkan diri, menjadi yang terbaik di setiap tantangan atau pemenang, karena kalian tidak tahu berapa dari kalian yang gagal yang harus pulang. Maka dari itu, mari kita lihat apa yang berada di dalam box hitam tersebut. Kita buka bersama di 3, 2, 1. Buka mystery box. Tara, jujur aku nggak tahu itu apa karena asing banget buat aku, kayak seledri tapi merah. Apaan ya ini ya? To be honest, I have no clue anything about this one. Aku bener-bener bingung banget, aku panik luar biasa ngeliat yang ada di depan aku pegang, dia teksturnya keras dan firm, aku cium aromanya kecut tapi nggak terlalu kuat. Aku bingung banget beneran, di situ aku udah kayak kelar nih gue kayaknya. Ada yang tahu itu apa? Rhubarb, Chef. Rhubarb, ada yang pernah mengolahnya? Aku tuh nggak pernah makan atau mengolah rhubarb, tapi kalau nonton acara masak orang bule, aku sering melihat rhubarb dijadikan dessert, apalagi crumble. Ada yang pernah menikmatinya? Belum juga, Chef. Aku sama sekali nggak pernah ngerasain, apalagi ngolah rhubarb secara langsung. Dan itu benar-benar kali pertama aku. Oke, rhubarb mempunyai rasa asam yang cukup khas ya. Dia memang hanya dipergunakan sebagian besar itu bagian batangnya. Salah satu yang olahan rhubarb yang pernah saya nikmati adalah rhubarb creme brulee with Granny Smith apple juice. Jadi rhubarb ini bisa diolah menjadi sweet ataupun savory. Chef Juna bilang rhubarb ini bisa diolah jadi sweet ataupun savory. Di situ aku mulai melihat secercah harapan kalau aku bisa olah ini jadi hidangan dessert. Kali ini aku akan mau membuat masakan dari Sumatera lagi, Chef, dengan olahan rhubarb ini. Kalian kenalin dulu karakternya. Kemudian yang belum pernah
mencicipi atau belum pernah memakannya, tapi kalian bisa melihat atau mengetahui karakter dari rhubarb tersebut sebelum kalian olah ya. Waktu kalian memasak hanya 45 menit. Kalian bebas ke pantry dan utensil room. Hah? 45 menit, Chef? Ya ampun, ini aku mikir aja mungkin udah bisa habis bermenit-menit. Udah nggak tahu ingredientnya kayak apa, terus waktunya 45 menit. Pusing banget sih aku kalau di bawah. Waktu mengolah rhubarb dimulai dari sekarang. Dengan waktu 45 menit, para kontestan harus memasak hidangan dengan bahan rhubarb terbaiknya. Untuk mengurangi elemen kemistisan dari rhubarb ini, aku gigit sedikit dan icip. Ternyata rasanya lumayan enak, ada asam-asam, ada segarnya. Ini makananku nih, lumayan enak ini. Rhubarb sangat lazim dibuat crumble, tapi aku agak nggak pede membuat dessert. Ya udah, aku nge-default ke hal yang aku udah pede, yaitu saus dengan duck breast. Ada karbohidratnya dalam bentuk kentang dan ada saladnya. Akhirnya aku pertama kali ngicip rhubarb, rasa yang aku rasain yang pertama asem, terus ada kayak sepet-sepet, dan ada aroma khas yang aku nggak bisa deskripsiin. Itu ya aroma khas rhubarb lah. Setelah aku tahu rasanya ternyata asem dan sepet, aku langsung kepikiran untuk combine itu dengan strawberry dan basil. Karena itu sama-sama asem dan wangi. Jadi menurut aku itu bakalan jadi good combination sih. Rhubarb ini ternyata teksturnya crunchy dan rasanya asam. Aku lari ke tempat utensil, tapi jujur aku masih bingung banget, berkecamuk nih di kepala aku karena aku belum bisa memutuskan aku mau buat apa gitu loh dalam waktu 45 menit masalahnya. Dan akhirnya aku kepikiran hal yang sangat amat simple, yaitu parfait. Jadi aku akan bikin layer crumble, cinnamon cream, dan juga rhubarb sauce. Aku rasa ini yang paling masuk akal dalam waktu 45 menit. Aku tinggal bikin komposisi untuk rasa yang benar-benar enak supaya aku selamat dari pressure test ini. Di pressure test kali ini, aku akan membuat nani hurak pakai ikan kerapu karena tekstur ikan kerapu agak lembut. Dengan waktu 45 menit, pasti waktunya cukup karena ikannya aku potong tipis-tipis dan aku masaknya pakai air asam dari rhubarb tersebut. Dari clue yang aku dapat dari Chef Juna, ini punya rasa yang asam. Di otakku, aku langsung kepikiran tuna gohu khas Ternate. Di bench, aku langsung potong sedikit rhubarb, terus aku cicipin. Rasanya ya, kecut-kecut. Step pertama yang aku lakukan, aku langsung potong rhubarb yang kecil-kecil untuk aku mau masukin ke adonan crumble aku untuk layer dari parfaitnya itu. Chef Renata sempat visit ke bench aku terus mempertanyakan kenapa kok aku buang kulitnya si rhubarb yang warnanya merah itu. Karena aku pikir itu nggak bisa dimakan, Chef. Tapi Chef Renata bilang, kamu udah coba belum? Begitu aku coba, oh ternyata kulitnya ini juga bisa aku include, bahkan bisa memberikan warna yang cantik. 45 menit bukan waktu yang lama ya, jadi aku langsung ke elemen yang paling makan waktu banyak, yaitu kentang. Aku kupas dan aku rebus dengan air yang sudah di season. Rhubarbnya aku kupas dulu, baru aku potong kecil-kecil dan aku sisihkan untuk dibuat saus. Sampai aku di bench, langsung aku potong ikannya agak tipis-tipis, langsung aku marinasi, kasih garam, lada, sama jeruk jungga. Selesai aku marinasi ikannya, langsung rhubarbnya aku fill, aku bersihkan, dan aku potong kecil-kecil, langsung ku blender, siap ku blender, ku saring, langsung ku campurkan ke ikannya biar ikannya merasap sama rhubarbnya. Rhubarb masih belum mengintimidasi aku di pressure test kali ini karena buat aku rasanya masih aman sama apa yang mau aku buat, tapi yang aku agak khawatirkan adalah manajemen waktu aku. Ini cukup nggak nih? Karena aku cukup banyak kondimen sebenarnya yang dibutuhkan oleh gohu. Setelah aku cobain rhubarb, itu rasanya kayak asem-asem gitu.
seger sih, dan menurut aku ini lumayan cocok sama dessert. Untuk dijadikan dessert, karena sebenarnya rasanya kayak mirip-mirip, asamnya tuh mirip-mirip jeruk gitu, cuman ada sedikit rasa apa ya, khas yang susah dideskripsikan. Rhubarb, Iya. dia sebenarnya bisa masuk mana aja ya, sweet, Iya. savory. Indonesia juga bisa banyak bisa masuk. masuk Iya. banget. Mungkin kalau yang lebih umum sih paling lebih sering dilihat di dessert ya memang. Dessert. Karena asamnya itu yang Asam. tidak loncat banget dan Yes. tidak slow Malah kan banget. kadang-kadang dia cuma di ya poach dengan sirup dan aromatik, udah dessert-nya gitu aja Oh. dengan sendirinya. Iya, Paling segar pakai ya. es krim atau Iya. nggak whipped cream on the side. Teksturnya juga enak. Ya. Si rhubarb ini krenyes. Krenyes, ya. Krenyesnya enak. Tapi memang tidak mudah sih ditemukan di Indonesia. Ya. Ya, memang ini masih barang impor. Iya. Ya. Jadi mungkin mereka tidak familiar. Yes, dan wajar ya. Tapi justru ya di situ challenge-nya. Mereka harus bisa menggunakan nalarnya gitu. Ketika mereka cicip rasanya seperti apa, dia harus diapain. Kalau misalkan dia diturunkan misalkan masakan Indonesia yang punya asam tuh apa aja, Oh iya. lama-lama ketemu Banyak. itu. Oke, we'll see. Oke guys, sisa waktunya 30 menit. Sisa 30 menit, masih banyak waktu, tapi aku udah mulai mempersiapkan salad. Sayurannya aku siapkan dengan cara memisah-misahnya dan aku buat dressing yang berbasis balsamic vinegar. Saus aku udah mau jadi dan aku lihat warnanya agak pucat dan tidak sesuai ekspektasiku dari segi rasa maupun tekstur. Aku mau rasanya lebih medok dan teksturnya ada gigitannya. Berhubung waktunya sudah tinggal sedikit, aku udah nggak punya banyak ruang lingkup untuk memodifikasi sausnya. Jadi aku memilih untuk pasrah. Vini, si ahli kue ulang tahun, sempat bertanya kepadaku, rhubarb ini enaknya jadi apa? Karena dia jago dessert, aku kasih tahu, Vin, kamu buat crumble aja. Ini bikin apa? Oke chef, jadi untuk rhubarb hari ini aku mau bikin crumble. Rhubarb Habis itu- crumble. Iya, Itu klasik loh, crumble, lumayan iya. populer ya. Setelah itu aku mau bikin sausnya, terus aku mau campurin sama cita rasa spices, nutmeg, cinnamon, Cocok, krim. cocok. Oke, terus Semoga cepet keburu chef. ya pengolahannya gimana ini? Ini aku lagi buat crumble, abis ini aku mau langsung move ke sausnya, abis itu aku mau buat krim terakhir. Nah, maksudnya rhubarbnya kamu masih potongan kan? Potongan Jadi chef. masih ada teksturnya. Tekstur chef, terus nanti aku mau serve di gelas aja. Aku Ya, jadi ada kayak rhubarb kayak semacam kompot kasar gitu. Iya. Terus atasnya ada crumble-nya. Iya, crumble. Oke. Berarti ininya saus. kamu belum mulai masak nih ya? Belum chef, ini dulu. Oke, cepat ya. Cepat. Iya, chef. Masuk menit ke-20, aku langsung buru-buru mau bikin saus rhubarb. Dan waktu aku mepet banget karena tadi aku menghabiskan terlalu banyak waktu untuk memutuskan aku mau bikin apa. Untuk saus rhubarbnya sendiri, pertama aku lelehkan butter, aku masukkan rhubarb, juga krim, dan untuk elevate rasanya, karena rhubarb ini asam, aku tambahin spices seperti cinnamon dan juga nutmeg untuk bikin rasanya itu lebih keluar dan terpadu. Waktu tinggal 30 menit, lady finger aku udah jadi, kompot aku juga udah jadi, dan saatnya aku untuk bikin si krimnya. Untuk krimnya sendiri, aku bikin dari whipping cream, aku whip, kemudian aku campur dengan cream cheese dan juga icing sugar. Nani Hura sebenarnya itu pakai ikan mas, tapi aku mau mencoba beda dari yang lain. Aku mau pakai kerapu karena teksturnya hampir sama. Jadi semoga dengan ikan kerapu ke Nani Hura akan lebih nikmat dan akan lebih enak lagi Nani Huranya. Rudi, bikin apa? Bikin nani hura, chef. Make sense. Cocok Yes, chef. sebenarnya.
Asam, segar. Terus rhubarb diapain? Rubabnya udah dipakai masak pakai ikannya, Chef. Terus nanti Oh, kamu rubabnya pakai ada. asam dari Iya. rhubarb untuk ini. Iya, Tapi ada terus- yang diolah nggak? Ada yang kamu masak? Ada, Chef, nanti di bumbunya, Chef. Di bumbunya? Iya. Kamu apain? Kamu rebus, kamu poach? Aku langsung mix, Chef. Blend. Oh, langsung Dengan bumbu, di-blend. Tapi iya. mentah? Mentah, Chef. Oke. Karena dia kadar asamnya tinggi, Chef. Kadar asamnya Hampir tinggi. ngalahin lemon, Chef. Oh iya, tapi kalau misalnya dia diolah langsung berubah ya dia? Tekstur Iya, sama tekstur itunya sama langsung rasanya berubah. tidak dapat. Tapi aku jadi tuh, Chef. enak. Beneran? Thank you, Chef. Waktu kalian tinggal 15 menit lagi ya. Ya. Semangat. Waktu udah tinggal 15 menit lagi, aku cek crumble aku dan aku kaget banget karena crumble aku tuh basah, bener-bener gak kering. Aku angkat langsung, aku dinginin berharap dia nanti ya tetap bisa jadi crispy, tapi ternyata enggak. Kesalahan fatal aku yang bikin crumble aku ini nggak bisa crispy adalah karena ternyata rhubarb ini mengandung banyak sekali air. Jadinya dia itu memberikan tekstur yang basah ke crumble aku. Aku beneran sedih banget ngelihat crumble aku kayak gini, padahal ini adalah salah satu komponen yang penting untuk hidangan parfait aku. Tapi aku nggak mau menyerah walaupun crumble-ku nggak sesuai harapan. Aku coba taruh di pan, aku tambahin tepung dan aku masak terus minimal banget. Ini tuh crumble-nya bisa lebih punya tekstur. Di jam udah menunjukkan tinggal 15 menit lagi. Aku langsung goreng norinya supaya nanti ketika disajikan tetap masih ada crispy-crispy-nya. Di sini aku pengen teksturnya hanya garing di bagian tempuranya. Jadi aku nggak goreng bolak-balik, jadi aku cuma goreng di satu side aja. Nori udah aku goreng dan aku lihat juga udah golden brown, aku langsung angkat dan ya puji Tuhan cukup sesuai dengan apa yang aku mau. Oh ini bagus-bagus banget loh rubabnya, kamu belum pernah buat ini? Belum sama sekali, Chef. Makan juga belum? Makan baru tadi. Terus rasanya? Terus rasanya asem, agak sepet-sepet. Jadi harusnya cocok sama saya punya dish. Apa kamu buat apa? Saya bikin tuna gohu with tempura nori. Gohu tuna. Gohu tuna with tempura nori. Gohu? Iya, Oke. Pakai kacang? pakai ini cashew. Ya, ada minyak kelapa atau enggak? Minyak kelapa dikit. Oke. Terus ininya diapain? Ini saya jadiin Sos. sos juga di sininya, dimasukin sekalian. Alright. Yes. Ini gosong? Enggak, ini jangan pakai, Chef. Ini nggak dipakai? Enggak. Yang dipakai yang mana? Yang ini, yang saya sangrai. Terus ini matang menurut kamu? Matang, Chef. Ini nggak matang? Itu matang parah itu. Waktu sisa 15 menit, aku langsung buru-buru untuk bikin rhubarb gel. Itu dengan cara aku bikin agar-agar, kemudian aku kasih vanilla bean, dan aku kasih juga potongan rhubarb. Rhubarb gel ini aku pakai karena supaya untuk hiasan dan juga biar lebih meng-highlight si rhubarbnya aja sih. Selanjutnya aku bakalan bikin si celupan untuk lady fingernya. Pertama aku potong-potong dulu rhubarbnya, aku taruh di blender dan aku taruh air. Setelah itu aku blender sampai dia jadi jus. Nah kemudian aku saring si rhubarbnya ini sampai aku dapet si jus rhubarb. 15 menit tersisa dan kentangku udah matang. Aku nggak mau repot-repot, aku hanya chop parsley, seasoning, kasih butter sedikit dan aduk kentangnya. Buttered potatoes dengan parsley-nya sudah matang dan rasanya sudah sesuai dengan apa yang aku mau. Tapi bebeknya bentuknya kecil dan kematangannya agak sedikit over. Kalau untuk kulitnya sih lumayan agak browning, tapi ya kita lihat nanti juri suka apa enggak.
Ya, Dani. Halo chef, Ya, rubabnya dibikin apa? aku bikin rhubarb sauce untuk pan-seared duck breast, pakai buttered potatoes. Dark breast. Ya, duck breast. Ya. Oh ya, enak juga ya, ada asam. Iya, jadi Iya. harapan saya tuh rasa buahnya bisa mengkontras. Rasa rubabnya. Iya, Iya. rasa rhubarnya bisa mengkontras richness dari Dari bebeknya. bebeknya. Begitu. Kentangnya tadi diapain ya? Saya cuma buttered aja biar simple. Iya. Biar ada richness juga dari kentangnya. Ada acidity dari masih kurang. Saya juga ada mint ini. Mau Lo saya kental pakai. nggak? Iya sih kayaknya. Nah, saya yang cari dulu. Ya, nanti takutnya dinginnya lebih Oke, ya chef. pekat Good. lagi. Thank you. Ya, penampilannya bagus ya, Dan. Iya chef. Oke, rhubarb. Ada 2 bikin dessert ya, Zahra sama Vini dua-duanya bikin dessert. Oke. Sisanya savory semua. Iya. Tadi saya ke Dani, dia bikin dada bebek dengan breast. saus ya, Rhubarb. rhubarb. Wah, selama Kayaknya eksekusinya bisa masuk bagus ya. sebenarnya emang masuk. Itu lumayan suka dipakai. Ya. Tahu nggak membuat gohu tuna? Masuk. Ya? Masuk Gohu banget. tuna. Ya. Tinggal eksekusinya aja sih sebenarnya. Betul. Dia rubabnya diolah menjadi, kalau nggak salah ada yang diiris tipis, diaduk dengan tunanya, dengan kacang juga. Ya. Lalu ada yang menjadi sausnya. Rudy akhirnya dia bikin naniura. Naniura. Yes. Kan pakai ikan. Iya, Ikannya apa ya? kurang tahu tadi yang dia ambil. Harusnya Tapi ya secara flavor sih masuk ya. Boleh, Ada iya. bumbu-bumbu, ada kecomberangan, ada rhubarb, asam, pasti enak. Tapi tergantung dia mengolah rhubarbnya. Iya. Karena kalau mengolahnya salah kan dia fibrous ya. Ya. Oke, kita lihat. Guys, pressure testnya, waktu kalian tinggal 5 menit. Yes, chef. Oke, 5 menit. Ayo guys. 5 menit tersisa dan aku mulai menyusun komponen-komponen dish aku. Kentangnya udah oke, saladnya udah oke, tapi komponen utamanya ini, sausnya dan bebeknya kayaknya kurang memuaskan deh. Waktu tinggal 5 menit, aku langsung lari ke utensil room dan ambil piring plating dan aku mulai plating deh. Ngeliat dish aku lumayan happy sih. Semoga masakan aku ini enak dan bisa meng-highlight si rhubarbnya. Oke guys, 30 detik terakhir. Ya, chef. Chef. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, habis.